Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi ada pertanyaan dan saya diminta menjawab ya. Ini kultum tanya jawab ya, Q&A. Baik Bapak dan Ibu, ketika kita membaca atau mengkaji ajaran agama, memang kita dapati banyak aturan Bapak dan Ibu. Bukan hanya agama Islam, semua agama juga memiliki aturan. Dalam konteks agama kita, makan ada aturannya, tidur diatur, politik diatur, cara transaksi ekonomi diatur. Kita banyak sekali aturan, bahkan memakai baju juga diatur, apa yang dimakan dan siapa yang boleh dinikahi diatur. Maka sebenarnya ada dua paradigma yang muncul terkait banyaknya aturan dalam agama. Yang pertama, kita mengeluhkan terhadap banyaknya aturan yang kesannya merepotkan dan memberatkan. Yang kedua, justru kita bersyukur bahwa agama memberi aturan. Bapak dan Ibu sekalian, manusia memiliki keinginan dan nafsu, karenanya pasti berkonflik, pasti. Kita pasti punya masalah dengan orang lain. Misalnya kita ingin satu benda, bendanya cuma satu, dan orang lain juga pengen benda itu. Maka kemungkinan yang ada adalah kita mengalah, orang lain memiliki benda itu, atau orang lain yang mengalah, kita yang memiliki benda itu, atau dua-duanya tidak mengalah, maka terjadilah konflik. Tidak perlu dijelaskan bagaimana konflik bisa terjadi antar rekan kerja, antar tetangga, antar keluarga, bahkan untuk sekedar main bola juga bisa ada konflik. Maka manusia pasti berkonflik karena kita punya keinginan dan nafsu. Dari sinilah pentingnya aturan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam keseharian juga kita punya aturan yang banyak. Di kantor kita punya aturan kantor. Dalam hidup bernegara kita punya aturan. Kita naik pesawat saja ada aturannya. Dan semua aturan ini dibuat untuk membuat kita tertib dan bahagia. Maka banyaknya aturan atau sedikitnya aturan itu tujuannya sama, yaitu membuat kita bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, tadi pertanyaan, kenapa dalam agama kok banyak sekali aturan? Kalau kita melihat secara lebih utuh, sebenarnya aturan itu yang membuat kita hidup tertib dan hidup bahagia. Aturan dalam agama memiliki karakter yang berbeda dengan aturan bikinan kita. Karena manusia itu punya otak, kita punya otak, Pak. Dan kita bisa merumuskan aturan sendiri. Kita bisa merumuskan aturan berbangsa, kita bisa merumuskan aturan berorganisasi. Ketika dulu sekolah di SMP atau SMA, kita bisa bikin aturan pemilihan ketua OSIS. Kita bisa bikin aturan terkait ekonomi kita. Kita bisa membuat aturan sendiri. Kita bisa. Kita memiliki otak yang mampu membuat aturan-aturan, tapi bedanya aturan yang dibuat oleh kita tidak sama dengan aturan dibuat oleh agama, di mana aturan kita biasanya hanya relevan di tempat kita. Misalnya kita punya aturan pemilu, yang itu pun tiap 5 tahun direvisi. Ketika dibawa ke negara lain, ke Saudi Arabia, nggak cocok aturan pemilunya. Dibawa ke negara yang lebih dekat saja, Malaysia, tidak cocok juga. Dibawa ke negara Pakistan nggak cocok, dibawa ke Amerika juga tidak cocok. Padahal yang membuat aturan pemilu adalah lembaga yang khusus dibentuk untuk membuat legislasi dan aturan, yaitu DPR. Orang-orangnya pintar semua, orang-orangnya digaji, memiliki staf sus. Toh aturannya hanya berlaku di Indonesia dan tiap 5 tahun sekali diadakan revisi. Maka perbedaan yang pertama antara aturan yang kita buat sendiri dengan aturan agama adalah aturan kita biasanya lokalistik, Pak. Lokalistik dalam artian ketika kita bikin aturan di kantor, hanya kantor kita yang pakai, kantor lain punya aturan yang berbeda. Atau ketika kita bikin aturan di negara kita, hanya bangsa Indonesia yang melakukannya, yang mengamalkannya, bangsa lain tidak.
mengamalkan. Sementara aturan agama diberlakukan umum. Dan terbukti selama 15 abad, ajaran agama kompatibel, bisa dilakukan oleh siapapun dimanapun. Kita di Indonesia, Pak, kita bisa menjalankan aturan agama. Saudara-saudara kita di Saudi Arabia bisa menjalankan aturan agama. Di Amerika bisa, di Belanda bisa, di Malaysia, di Brunei bisa, di Pakistan bisa. Apakah mampu manusia selain Nabi merumuskan aturan yang diterima oleh semua orang? Nampaknya tidak, Pak. Sepinter apapun kita tidak akan mampu membuat aturan yang selama 15 abad bisa diterima oleh siapapun, dimanapun. Dan kita adalah orang yang menerima aturan agama dan bisa mengamalkannya. Sehebat apapun legislasi buatan manusia, tidak ada yang bisa everlasting seperti aturan agama. Yang kedua, aturan agama itu mudah dilakukan. Semisal kita membaca bab makan dan minum, nanti ada bab aturan makanan yang halal dan yang haram, itu gampang diterapkan. Toh kita sudah melakukannya. Ada lagi etika makan. Etika makan mungkin bahasa lainnya table manner. Saya pernah belajar table manner, Bapak dan Ibu. Untuk sekedar meletakkan garpu dan sendok saja ada aturannya. Masalahnya saya makan mie ayam, nggak butuh sendok, nggak butuh garpu, pakai sumpit. Taruhnya di mana? Ada aturan lagi, Bapak Ibu. Pisau untuk memotong daging berbeda dengan pisau untuk memotong buah. Cara makan, cara menyajikan, itu pun ada aturannya. Maka ketika kita masuk ke tempat yang menerapkan table manner, kita akan jadi batu, Bapak Ibu. Saya pernah mengikuti jamuan yang ada table manner-nya, saya mendingan diem seperti batu. Melihat orang lain melakukan sesuatu, baru saya tiru. Tapi kita punya etika makan. Etika makan yang Nabi ajarkan gampang. Berdoalah dulu sebelum makan. Berdoa yang Nabi ajarkan boleh, berdoa lain juga boleh. Sekedar bismillah juga boleh. Tidak berdoa juga tidak apa-apa. Lalu gunakan tangan kanan, cuci tangan terlebih dahulu. Makan yang dekat, jangan yang jauh karena mengganggu orang lain. Kalau makan makanan bersama-sama dalam satu wadah, jangan ditiup. Sesederhana itu. Siapa yang sulit melakukannya? Toh tanpa ada ajaran Nabi kita tahu kok untuk tidak merepotkan orang lain saat makan. Toh tanpa ajaran Nabi kita tahu untuk bersyukur tiap kali ada hidangan yang diberikan. Agama lain pun mengajarkan bersyukur pada hidangan. Maka ketika kita bandingkan aturan yang diberikan oleh Nabi dan aturan yang kita buat sendiri, akan nampak aturan Nabi kompatibel, mudah diamalkan. Maka ketika kita mendapati ada aturan agama yang kesannya kok memberatkan, mungkin itu karena kita salah memahami ajarannya. Bisa jadi ada ajaran yang sebenarnya adalah anjuran tapi kita pahami wajib, sehingga kesannya memberatkan. Atau anjuran untuk tidak dilakukan makruh tapi kita pahami haram, sehingga kita sulit untuk meninggalkannya. Maka sebenarnya aturan agama dan sudah terbukti 15 abad itu sangat mudah dan bisa dilakukan siapapun, dan pada akhirnya bukan hanya membuat kita bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat, dalam artian apapun yang kita kerjakan tidak hanya berhenti kepada kebaikan saat kita hidup. Maka karakter aturan Nabi, aturan agama kita yang mudah ini menjadi penting. Kalau nanti ada yang sulit, baiknya kita membaca lagi, mengkaji lagi, sehingga kemungkinan besar kita salah paham, kesalahpahaman itu bisa hilang. Maka dari sini Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa membuat aturan makan, membuat aturan sendiri bepergian, kita bisa. Tetapi agama dengan baik memberikan aturan sehingga kita tidak perlu membuat aturan lagi. Bayangkan kalau kita harus merumuskan sendiri aturan makan, dan aturan ini harus diterapkan di Indonesia dan di negara lain. Betapa repot kita harus melakukan sidang-sidang komisi, lalu diplenokan atau diparipurnakan, lalu ditawarkan ke negara lain yang belum tentu mereka terima penawaran kita. Kita tidak akan mampu itu. Tapi agama dengan baiknya memberikan aturan dari A sampai Z, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan saat kita tidur ada aturannya, sehingga kita tidak perlu lagi rapat anggota dewan untuk membahas undang-undang tidur. Tidak perlu, karena Nabi sudah buatkan itu. Tidak perlu lagi undang-undang berkendara, tidak perlu. Tidak perlu lagi undang-undang pernikahan.
cukup undang-undang yang sifatnya formal material saja, tapi hal-hal yang lainnya sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka paradigma kita terhadap banyaknya aturan adalah bersyukur, berterima kasih bahwa kita tidak perlu repot merumuskan sendiri aturan, membahas aturan, memperdebatkan aturan, mengesahkan aturan, lalu mengamalkan aturan. Kita lewati fase pembahasan, fase perdebatan, fase pengesahan, fase evaluasi. Kita langsung terima benda yang sudah jadi, yang disebut dengan agama. Dan agama ketika kita lakukan, kita akan bahagia. Maka ketika muncul dua paradigma terhadap banyaknya aturan, yang pertama orang mengeluh terhadap banyaknya aturan agama, yang kedua adalah bersyukur. Nampaknya yang tepat adalah bersyukur, karena tanpa ajaran agama pun kita akan membuat aturan, Bapak Ibu, akan membuat aturan. Dimanapun kita berada pasti ada aturan. Bahkan untuk sekedar berada di masjid pasti ada aturan, di kantor ada aturan, dimanapun kita ada aturan. Tetapi agama sudah merumuskan aturan itu sehingga kita tidak perlu lagi letih. Ibaratnya kita tidak perlu masak, tidak perlu mengolah bahan, bahkan tidak perlu menanam padi. Kita tinggal masuk ke restoran, tinggal makan saja. Agama adalah sajian yang bisa kita nikmati tanpa harus repot menanam padi, tanpa harus repot merawat padi, memanen padi, memasak nasi, memasak lauk, dan seterusnya. Kita tinggal makan. Maka bersyukurlah bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kita banyak aturan yang lagi-lagi aturannya pasti baik, pasti. Karena kalau tidak baik, tidak akan diamalkan selama 15 abad. Yang lagi-lagi aturannya membawa kebahagiaan. Kita melakukan banyak sekali aturan agama yang pada akhirnya membuat kita bahagia, teratur hidupnya, punya tujuan yang lebih jelas, lebih lebih memiliki idealisme, memiliki tujuan yang terukur, dan kita berbahagia dengan adanya aturan-aturan itu. Lagi-lagi aturan yang diberikan agama ibaratnya hidangan sudah tinggal disantap. Tidak perlu kita repot menyiapkannya, memasaknya, menyajikannya, cuci piringnya, dan seterusnya. Karena itu semua sudah dilakukan, kita hanya tinggal menikmati. Maka ketika kita mengkaji agama dan didapati ada aturan-aturan, yang muncul adalah rasa syukur bahwa Allah sudah membuatkan aturan buat kita. Dan aturan Allah terbukti yang paling baik. Tidak perlu kita capek, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, tidak perlu kita gontok-gontokan untuk merumuskan satu atau dua aturan, tetapi kita tinggal pakai, tinggal mengamalkan, karena Allah sudah menyediakan itu. Lagi-lagi ketika kita mendiskusikan banyaknya aturan dalam agama, yang muncul adalah rasa syukur, terima kasih kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, bahwa kita sudah diberikan paket aturan yang lengkap. Tidak perlu capek, tidak perlu berdebat, tidak perlu bantah-bantahan, kita tinggal amalkan, dan aturan itu pasti membawa kita kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.